Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap berada dalam kesehatan yang sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini kita dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita bisa menampilkan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat yang beragam itu. Kemuliaan akhlak itulah yang akan menentukan derajat kita di dalam lingkungan kita. Hal yang terbaik adalah bahwa untuk bisa meningkatkan akhlak dan kerohanian kita sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Yani warnailah akhlakmu dengan akhlak-akhlak atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita copy dalam diri kita dan kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan sosial masyarakat kita adalah sifat as-satar, yakni Allah maha menutupi kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Ini artinya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus mampu menutupi aib atau kelemahan saudara-saudara kita. Kita diajarkan oleh Islam untuk tidak membuka aib orang lain. Kalaupun kita harus menasihati orang yang telah melakukan satu kekeliruan, kita tidak boleh melakukannya di hadapan orang banyak. Karena itu akan menurunkan harga diri dan martabat orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang terkait dengan menutupi aib orang lain dalam konteks sosial bermasyarakat antara sesama muslim. Hadis itu bunyinya adalah demikian. Bersumber dari Hadrat Ibni Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan seorang muslim lainnya adalah bersaudara. Dia tidak menganiayanya dan tidak meninggalkannya sendirian. Barang siapa yang senantiasa sibuk memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah terus memenuhi keperluan-keperluannya. Dan barang siapa menjauhkan kesulitan seorang muslim, Allah akan mengurangi satu musibah dari musibah-musibah itu pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hal senada juga telah dijelaskan oleh Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Tertera dalam sebuah riwayat, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini terdapat di dalam Sahih Muslim, Kitabul Birri Wasilah. Nah, dua hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rinci menjelaskan kepada kita semuanya untuk bisa menutupi aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang mampu menutupi aib orang lain tanpa pahala, melainkan pahalanya akan dia dapatkan di akhirat kelak. Bahkan Allah berjanji dengan tegas bahwa barang siapa yang menutupi aib atau kelemahan saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi
kelemahan atau aibnya pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini hidup di masa teknologi yang serba canggih. Adanya gadget dan media sosial yang banyak ya, mempermudah kita untuk bisa menyebarkan kebaikan. Tetapi ingat, juga sangat mudah untuk bisa menyebarkan keburukan-keburukan atau aib-aib orang lain. Oleh karena itu, jauh sebelum ini ditemukan atau jauh sebelum ini ada, yang mulia Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk tidak membuka aib orang lain. Justru kita harus menutupinya. Ketika kita mampu menutupi aib orang lain, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat jelas disebutkan di awal tadi. Kemudian apabila ya, dengan sengaja kita menyebarkan aib orang lain, dengan sangat tegas Hadrat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian. Beliau bersabda, jika kalian mencari-cari kekurangan-kekurangan orang lain, maka sesungguhnya kalian telah menghancurkannya, atau kalian setidak-tidaknya mencari jalan kehancuran untuk saudaranya sendiri. Ada satu kisah yang menggambarkan kepada kita betapa besar efek daripada menutupi aib orang lain bagi kejiwaan seseorang. Suatu hari ada sebuah pesta dan seorang murid melihat gurunya datang. Kemudian ia begitu rupa menghormati gurunya itu. Sampai-sampai seorang guru itu merasa heran. "Nak, kamu ini siapa?" Kemudian anak itu menjawab, "Wahai guruku, apakah engkau tidak ingat dengan aku?" Kemudian guru itu menjawab lagi, "Sungguh saya tidak ingat dengan kamu." Kemudian murid itu menjelaskan, "Wahai Pak Guru, ketika aku menjadi muridmu di SMP, ada teman saya yang kehilangan jam tangannya. Dan sebetulnya yang mengambil jam tangan itu adalah saya. Kemudian ketika anak yang kehilangan itu melapor kepada Bapak, Bapak pun menggeledah kami. Kami disuruh menghadap tembok dengan mata terpejam. Dan Bapak pun ya kemudian menggeledah setiap saku celana kami. Dan pada saat itu jam tangan itu ditemukan di saku saya. Pada saat itu saya merasa ketakutan yang teramat sangat bahwa Bapak akan mempermalukan saya di depan kelas. Akan tetapi tidak begitu. Ya, ternyata Bapak tidak memberitahukan apa-apa kepada teman-teman saya, dan setelah Bapak menemukan jam tangan di sak saya, Bapak terus melanjutkan menggeledah semua sak di teman-teman saya. Dan ketika jam tangan itu disampaikan kembali kepada pemiliknya, ternyata Bapak sama sekali tidak pernah menceritakan bahwa yang mengambil jam tangan itu adalah saya. Atas hal itu, ketika saya pulang dengan perasaan yang sangat malu, dan saya kemudian bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu. Nah, kemudian guru itu pun menjawab, "Nah, pada saat itu ketika kalian ya, menghadapkan wajah ke tembok, kemudian kalian disuruh memejamkan mata, maka saya pun mulai menggeledah setiap saku-saku kalian. Dan ketika saya menemukan jam tangan itu, saya pun tidak tahu ya bahwa jam tangan itu ada di saku siapa. Karena saya pun menggeledah kalian dalam kondisi memejamkan mata." Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh guru yang sangat bijak, tidak ingin mempermalukan murid-muridnya, sehingga ia pun tidak tahu di sak siapa jam tangan itu berada ya. Dan sampai ketika jam tangan itu dikembalikan kepada pemiliknya, beliau pun tidak tahu sebetulnya murid beliau yang mana yang mengambil jam tangan itu. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa guru itu pun tidak mau ya mempermalukan murid-muridnya siapapun di hadapan murid-muridnya yang lain. Ini contoh yang sangat luar biasa bagaimana beliau ya
bisa menutupi aib orang lain, menutupi muridnya sendiri dengan cara demikian. Sangat luar biasa efek dari sang guru menutupi kelemahan atau aib muridnya itu. Muridnya menjadi orang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan buruk, dan di kemudian hari murid ini menjadi seorang yang sukses dan seorang yang sangat jujur. Dari kisah ini kita bisa melihat betapa besar efek dari menyembunyikan kelemahan atau aib orang lain. Telah menjadi jalan bagi sang murid itu untuk kemudian bertobat dan meraih kesuksesan dengan cara yang sangat baik di kemudian hari. Beliau menjadi orang yang sangat jujur dan menjaga amanah daripada orang lain. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kepada kita, dan tentu akan lain ceritanya ketika guru ini kemudian malah membukakan aib muridnya yang telah mencuri jam tangan itu di hadapan murid-muridnya yang lain. Tetapi karena gurunya telah menutupi kelemahannya di hadapan murid-muridnya yang lain, sang murid pun melakukan pertaubatan dari perbuatan buruknya yang senang mencuri itu. Dan kemudian betul-betul ia bertobat, dan di kemudian hari ia menjadi orang yang sukses dan dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan dermawan. Kisah ini menginspirasi kita untuk bagaimana kemudian kita bisa menerapkan sifat satar Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aib atau kelemahan orang lain. Saya kira akan lain ceritanya kalau kemudian sang guru itu malah membuka aib muridnya di hadapan murid-muridnya yang lain, bahwa kamu telah mencuri ini dan saya telah menemukan jam tangan di sakamu. Tentu ini akan lain ceritanya, bisa saja murid itu kemudian merasa antipati atau patah hati, dia menghentikan sekolahnya dan menjadi orang yang gagal. Tetapi dalam kisah ini justru karena beliau telah ditutupi aib dan kelemahannya oleh gurunya, maka kemudian ia bertobat dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menutupi aib orang lain, dan pada akhirnya sebetulnya itu pun juga akan menutupi aib kita di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan nama agung dari Islam yang salah satu artinya adalah selamat. Ini mengandung pengertian bahwa kita harus mampu menyelamatkan diri kita, dan yang kedua, kita juga harus mampu menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita, masyarakat kita, bangsa, dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.